Kamu pernah nggak sih bangun jam 4 pagi, masih setengah sadar gitu, terus tiba-tiba ada yang nyiram secangkir kopi hitam super pekat dan pahit banget langsung ke wajahmu? Aduh, kaget banget pasti ya. Agak marah sih, pastinya. Iya kan? Kaget, marah, tapi matamu dijamin langsung melek 100% tuh. Nggak ada ceritanya masih ngantuk. Betul. Dan mengingat hari ini tuh hari Kamis, 16 April 2026, di mana dunia teknologi lagi lari sprint ninggalin banyak banget orang di belakang, kejutan yang bikin gak nyaman kayak gitu tuh justru yang paling kita butuhin. Bener banget. Kadang kita emang harus dibangunin paksa dari ilusi finansial yang meninabobokan kita selama ini. Iya, karena kalau enggak kita bakal terus jalan di tempat tanpa sadar. Nah, sesi deep dive kita kali ini tuh persis banget kayak copy pie tadi. Kita bakal membedah sebuah transkrip video YouTube yang sangat provokatif, blak-blakan, dan jujur aja nih, lumayan menampar ego. Judulnya aja udah lumayan bikin panas telinga ya. Betul. Judulnya, Kenapa Lo Masih Miskin di 2025? Tapi tenang aja, kita di sini nggak akan ngebahas gaya bahasanya yang mungkin agak kasar. Misi kita adalah mengekstrak realita tajam di baliknya. Betul, kita ambil taggingnya aja. Tepat, kita bakal bahas tuntas soal kebiasaan finansial yang merusak, terus gimana cara merombak mentalitas dari akar, dan yang paling penting nih, kita bakal ngebongkar anatomi alokasi aset konkret kayak metode investasi stabil, asimetris, dan moonshot buat ngebangun kekayaan kamu. Menarik banget. Nah, mari kita mulai dari fondasi yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita repot-repot bahas metrik investasi atau kemana uang harus ditaruh, ada satu pertanyaan fundamental nih. Apa tuh? Kenapa uang itu seringkali nggak ada di rekeningmu? Wah, pertanyaan menohok nih. Iya kan? Dan jawabannya tuh ternyata bukan karena kondisi ekonomi makro atau inflasi global aja, tapi seringnya ada di dalam kepala kita sendiri. Gini ya, fenomena efisiensi teknologi saat ini tuh bener-bener brutal. Brutal gimana maksudnya? Coba bayangin, perusahaan multinasional yang tadinya punya ribuan karyawan, sekarang tuh bisa beroperasi jauh lebih efisien pakai kecerdasan buatan. Mereka lebih milih otomasi daripada merekrut orang baru. Ini kan jelas memperlebar jurang antara yang kaya dan yang miskin. Oh wow, iya juga ya. Lapangan kerja makin sempit buat posisi tertentu. Tapi menariknya nih, ketika dihadapkan pada realitas sekeras ini, reaksi alami mayoritas orang tuh malah nyari kambing hitam. Nah, itu dia penyakitnya. Iya kan? Kayak, aduh bosku pelit banget nih. Atau, nyalain kebijakan pemerintah yang salah arah, resesi global. Sampai yang paling ekstrim tuh nyalahin nasib. Kayak, kenapa sih aku lahir di keluarga yang miskin dan nggak punya privilege? Secara psikologis sih itu sebenarnya mekanisme pertahanan ego ya. Oh, supaya nggak merasa bersalah gitu. Betul, mengakui kalau kita gagal ngatur keuangan atau gagal ningkatin skill itu kan nyakitin banget buat ego kita. Jadi ya lebih gampang ngelempar kesalahan keluar ke orang lain. Masuk akal sih, tapi ini bahaya banget kan buat masa depan? Bahaya banget. Makanya sumber yang kita bahas ini nekenin kalau mentalitas seorang investor sejati itu menuntut kebalikannya. Kamu harus mengambil 100% tanggung jawab ekstrim atas hidupmu. 100% ya? Berarti nggak ada alasan. Nggak ada. Di dunia nyata nih, kalau kamu masuk ke pasar saham atau beli kripto, terus tiba-tiba harganya anjlok, kamu kan nggak bisa nelpon bursa efek terus bilang, "Halo Pak, minta uangku balik dong, pemerintah lagi resesi nih." Iya kali berusaha efek peduli, langsung ditutup teleponnya pasti. Nah itu, pasar tuh nggak peduli sama alasanmu. Kamu yang mencet tombol beli, kamu yang tanggung resikonya. Langkah pertama buat berhenti menyalahkan orang lain adalah dengan sadar penuh kalau kerugian finansialmu ya tanggung jawabmu. Oke, jadi setelah kita ambil tanggung jawab penuh itu, kita baru bisa ngelihat dengan jelas ya, apa yang sumber ini sebut sebagai ilusi skema perbudakan modern. Betul, ilusi yang udah berdarah daging di masyarakat kita. Skemanya tuh familiar banget loh, karena ini persis yang diajarin dari kita kecil. Rajin sekolah, terus kerja keras dari pagi sampai malam buat perusahaan orang lain, ambil KPR yang ngiket kamu selama 20 tahun, pensiun sebentar pas sudah tua banget, terus meninggal sebelum sempat benar-benar menikmati hidup. Aduh, denger ringkasannya aja bikin sesek napas ya. Banget. Kayak lari di atas treadmill yang makin lama makin cepat, bukannya maju, malah akhirnya jatuh tersungkur.
Nah, skema itu tuh sebenarnya desain era industrial abad ke-20 yang dipaksain buat jalan di tahun 2026 ini. Dan mesin utamanya yang bikin skema itu terus berjalan sambil pelan-pelan merugikan pekerja adalah inflasi. Inflasi ya, musuh tak kasat mata. Iya. Sumber ini tuh ngasih kritik tajam banget soal kebiasaan menabung uang kertas, kayak nyimpen uang di calengan atau di bank biasa gitu. Oh iya, kenapa tuh? Bukannya dari kecil kita diajurin rajin menabung pangkal kaya. Gini, sistem uang fiat atau uang kertas yang kita pakai sekarang itu secara desain emang diciptakan untuk terus menyusut nilainya. Setiap kali bank sentral mencetak uang baru buat nambal defisit negara misalnya, daya beli dari uang kertas yang ada di dompetmu itu diam-diam dirampok. Bentar-bentar. Coba kita uji argumen ini deh. Kalau menabung uang kertas itu disebut perbudakan modern karena nilainya dimakan inflasi, emangnya kita benar-benar dilarang nyimpan cash? Gimana tuh maksudnya? Ya maksudku, kalau besok tiba-tiba, nauzubillah, aku harus masuk rumah sakit, atau atap rumah tiba-tiba bocor terus butuh perbaikan cepat, hari itu juga. Masa iya aku harus buru-buru jual aset saham, atau jual bitcoin yang harganya mungkin lagi turun drastis? Kan rugi bandar. Nah, itu poin yang sangat kritis. Dan jujur aja, disinilah banyak banget pemula salah melangkah. Ada garis batas yang tegas banget antara yang namanya dana darurat dan kendaraan penyimpan kekayaan. Oh, jadi fungsinya dibedain ya? Betul, uang kertas itu sejatinya adalah alat tukar dan pelumas likuiditas. Kamu wajib banget megang cash buat keadaan darurat operasional. Katakanlah untuk 6-12 bulan biaya hidup, itu mutlak. Oke, jadi pegang cash buat jaga-jaga itu wajib. Terus masalahnya di mana dong? Masalahnya adalah ketika kamu jadiin uang kertas itu sebagai wadah utama buat nyimpan seluruh hasil keringatmu selama 5 atau 10 tahun ke depan. Itu bunuh diri finansial secara pelan-pelan. Tujuannya di sini adalah mengubah fokus dari ngumpulin kertas yang bisa dicetak tak terbatas, jadi mengumpulkan aset produktif yang punya nilai intrinsik. Paham. Dan masalahnya nih, situasinya tuh makin parah karena nilai uang fiat ini udah bocor gara-gara inflasi. Banyak orang malah mempercepat kebangkrutan mereka sendiri pakai gaya hidup konsumtif. Nah ini, jebakan Batman yang paling gampang bikin orang miskin di era sekarang. Ada satu fenomena konyol yang dibahas di video itu. Orang tuh rela loh mencicil smartphone seri terbaru, warnanya orange lagi biar kelihatan beda, dengan harga fantastis, cuma demi bisa pamer di tongkrongan. Validasi sosial, ya ampun. Itu tuh penyakit era digital. Iya kan? Demi diakui sama teman-teman yang sebenarnya sama-sama lagi struggle juga. Kayak ada kutipan tajam di situ, kalau kamu nongkrong dengan 4 orang miskin, kamu bakal jadi orang miskin kelima. Betul banget. Ada satu insight tajam soal ini ya. Validasi sosial itu seringkali cuma jadi pajak tak kasat mata yang dibayar oleh orang kelas menengah ke bawah. Cuma demi terlihat kaya di depan orang-orang yang kondisi finansialnya tuh sebenarnya sama-sama berdarah-darah. Bener banget, beli HP mahal pakai cara dicicil demi dapat likes di media sosial tuh ibaratnya gini deh. Kayak kamu masang sayap spoiler mobil balap ukuran raksasa di atas mobil yang lagi mogok. Wah, analogi yang pas banget tuh. Iya kan? Kelihatannya dari luar, wih, garang, sporty, orang-orang pada noleh. Tapi begitu kamu injak gas, ya mobilnya tetap diam aja nggak bisa jalan kemana-mana. Nggak cuma mobilnya nggak bisa jalan, tapi coba bayangin kamu mencicil sayap mobil balap itu pakai bunga kartu kredit 20% setahun. Aduh, ngeri banget dengarnya. Itu ironi terbesarnya. Perangkat canggih yang ada di tangan kita ini, smartphone ini, sebenarnya tuh portal buat mengakses otak dan strategi para triliuner dunia secara gratis loh. Betul, tapi prakteknya gimana? Mayoritas otak manusia sekarang tuh malah ngalamin brain rot atau pembusukan digital. Sayang banget ya, HP pinter cuma dipakai berjam-jam tiap hari buat scrolling tanpa akhir, ngebandingin hidup sama influencer yang entah beneran kaya atau enggak, terus nebar komentar iri hati di postingan orang. Buang-buang energi banget kan? Padahal nih ya, dengan alat yang sama, koneksi internet yang sama, ada loh anak usia 18 tahun yang berhasil mencetak 1 miliar rupiah pertamanya. Oh iya, yang dibahas di sumber itu kan, ada juga yang umur 20 tahun udah capek kebebasan finansial murni. Tepat. Caranya gimana? Mereka tuh ngebangun sistem. Ada contoh seseorang yang meraup puluhan juta rupiah cuma dalam hitungan minggu. Bayangin, cuma bermodalkan ngerakit chatbot AI khusus buat bisnis lokal setelah dia nonton tutorial gratis di YouTube.
Nah, mekanismenya di sini sangat jelas ya. Anak-anak muda ini tuh nolak buat terus-terusan jadi konsumen pasif. Mereka beralih kuadran jadi produsen nilai. Dan ini ngebawa kita ke aturan dasar pertama buat